Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Paramita, mahasiswi Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, kali ini saya akan membahas materi intelijensi, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Kesehatan. Apa sih intelijensi itu? Intelijensi atau kecerdasan artinya pemahaman dan penyelesaian masalah secara tepat. Menurut teori Terman, ada dua faktor yang berada di dalam intelijensi. Yang pertama adalah kemampuan umum atau general ability, dan yang kedua adalah kemampuan khusus atau special ability. Menurut David Wissler, kecerdasan merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Namun secara umum, intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang dapat melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu sendiri. Kapasitas individu untuk memperoleh pengetahuan, mengaplikasikan pengetahuan, dan penalaran abstrak terbagi menjadi dua jenis kecerdasan. Yang pertama merupakan kecerdasan yang mencangkup verbal, numerikal, spasial, penalaran, kelancaran, dan kecepatan perseptual. Dan yang kedua adalah kecerdasan yang mencakup linguistik, musikal, logis matematik, spasial, kinestetik, intrapersonal, dan interpersonal. Menurut faktor bawaan atau keturunan, penelitian membuktikan bahwa kolerasi nilai tes IQ dari suatu keluarga sekitar 0,50 atau 50%, sedangkan di antara dua anak kembar, kolerasi tes nilai IQ-nya sangat tinggi sekitar 0,90 atau 90%. Anak yang diadopsi IQ-nya berkolerasi 0,40 atau 0,50 dengan ayah dan ibu yang sebenarnya, dan hanya 0,10 sampai 0,20 dengan orang tua angkatnya. Kesuksesan hidup tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, akan tetapi juga ditentukan oleh kecerdasan emosi dan spiritual. Apa sih kecerdasan emosi dan spiritual itu? Kecerdasan emosional menurut Shapiro 1997 merupakan kemampuan memantau perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan informasi untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Menurut Cooper tahun 2000, merupakan kemampuan merasakan, memahami, menerapkan kepekaan emosi sebagai energi, informasi, dan koreksi serta pengaruh. Menurut Goleman 1996, ciri-ciri kecerdasan emosi mencangkup yang pertama, mengenali diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan baik dengan orang lain. Kecerdasan emosi memiliki beberapa fungsi untuk diri sendiri, seperti mampu menyadari dan mengendalikan emosi sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, dapat memotivasi diri sendiri, memiliki kemampuan mengungkapkan perasaan, dan memiliki kemampuan mental yang membantu untuk mengendalikan dan memahami perasaan diri sendiri. Setelah kecerdasan emosional, ada juga kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual berarti kemampuan memahami diri dan lingkungan sehingga dapat memaknai kehidupan, juga dikaitkan dengan Sang Pencipta. Menurut teori Chuston, terdapat 7 faktor dasar kecerdasan atau multifaktorial. Yang pertama ada verbal comprehension atau kemampuan memahami kata-kata. Yang kedua ada word fluency atau kemampuan mengucapkan kata-kata. Yang ketiga ada number
kemampuan memecahkan masalah dengan angka. Yang keempat ada space, kemampuan ruang. Yang kelima ada memory, kemampuan mengingat. Yang keenam ada perceptual, kemampuan mengamati atau menafsirkan persamaan. Yang ketujuh ada reasoning, atau kemampuan penalaran. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.